Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Silva Nadila dengan NIM A3212413. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait resume pertemuan ketiga di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 poin utama yang ada pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Yang pertama itu ada pengertian pluralisme hukum, kemudian sejarah pluralisme sistem hukum Indonesia, dan yang ketiga ada sistem hukum. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait pengertian pluralisme hukum terlebih dahulu. Nah, pluralisme adalah sistem hukum berlakunya banyak sistem bagi semua golongan dalam satu wilayah, khususnya di Indonesia, atau secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum seperti hukum adat, hukum Islam, dan juga hukum Barat. Nah, faktor-faktor berbineka hukum di Indonesia itu ada dua. Yang pertama ada faktor etis dan yang kedua faktor yuridis. Faktor etis ini sendiri yaitu keanekaragaman hukum adat kita karena kita ini terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Kemudian yang kedua itu faktor yuridis. Nah, faktor yuridis ini terdiri dari penggolongan penduduk yang termasuk dalam pasal 163 IS dan pengelompokan hukum pasal 131 IS. Untuk mengatasi kebinekaragaman hukum dapat ditempuh dengan jalan satu itu ada unifikasi hukum dan yang kedua itu ada kodifikasi hukum. Nah, unifikasi hukum yaitu memberlakukan satu jenis hukum untuk semua golongan penduduk dalam satu tempat atau daerah. Contohnya itu seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua tadi itu ada kodifikasi hukum. Nah, yaitu pengumpulan hukum-hukum yang sejenis ke dalam satu kitab yang disusun secara sistematis dan lengkap. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu sejarah pluralisme sistem hukum Indonesia. Nah, pedoman politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia itu dicantumkan dalam pasal 131 IS atau Indisch Staatsregeling yang menggantikan RR atau Regeringsreglement, yaitu pasal 75 yang pokok-pokoknya itu adalah satu, perintah kodifikasi. Nah, hukum perdata dan dagang begitu pula hukum pidana, acara perdata dan acara pidana itu harus dikodifikasikan atau diatur dalam kitab undang-undang. Kemudian yang kedua itu ada asas koordinasi. Maksudnya ini ada hukum yang berlaku bagi golongan Eropa itu harus dipersamakan atau dikoordinasi dengan hukum yang berlaku di Belanda. Kemudian yang ketiga ada mengenai ordonansi yang mengatur hukum dagang. Nah, pertama itu bagi orang Eropa berlaku hukum Eropa, kemudian bagi orang timur asing berlaku hukum negaranya. Yang ketiga itu bagi bumi putra berlaku hukum adat, dan yang terakhir itu bagi yang mau menundukkan diri terhadap hukum Eropa itu berlaku hukum Eropa. Tadi kan diatur dalam pasal 131 IS, sekarang itu ada pada pasal 163 IS atau Indisch Staatsregeling. Pembagian golongan penduduk itu menentukan yang pertama, penghuni-penghuni Indonesia itu dibedakan dalam golongan Eropa, bumi putra, dan timur asing dengan hukum yang berbeda. Nah, selanjutnya itu golongan Eropa itu terdiri dari yang pertama itu orang Belanda. Kemudian yang kedua ada orang Eropa itu kecuali Belanda, orang Jepang, Amerika, dan Australia. Dan yang terakhir itu anak yang lahir sebagai anak yang diakui sah oleh orang tersebut di atas keturunannya. Kemudian ada golongan timur asing. Nah, orang Asia yang lain seperti Cina, Arab, India, dan lain-lain itu serta keturunannya itu diakui sah oleh mereka. Dan yang keempat itu ada golongan bumi putra. Golongan bumi putra ini
itu yang tunduk pada hukum adat. Kemudian semua orang Bumi Putra kecuali sudah masuk golongan lain. Yang ketiga, mereka yang masuk golongan hukum lain tapi sejak lama diterima sebagai Bumi Putra. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu tentang sistem hukum. Nah, sistem hukum positif dibuat dalam suatu sistem yang tersusun secara sistematis. Kemudian selanjutnya disebut sebagai sistem hukum. Jadi itulah sistem hukum itu sendiri. Kemudian di dunia ada banyak sistem hukum, di antaranya yang tersebar adalah yang pertama ada sistem hukum kontinental. Ada sistem hukum Eropa kontinental atau yang disebut dengan civil law. Kemudian ada sistem hukum Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon. Dan yang ketiga ada sistem hukum Islam, dan yang keempat itu ada sistem hukum adat atau Van Vollenhoven. Nah, asal-usul Eropa kontinental ini dulu ahli hukum Yunani mengatakan bahwa yang disebut hukum adalah yang tertulis di dalam kitab hukum. Nah, itu asal-usul Eropa kontinental berawal dari seorang ahli hukum Yunani yang mengatakan bahwa hukum itu disebut sebagai hukum yang tertulis dalam kitab hukum. Nah, yang kemudian kedua ada asal-usul Anglo-Saxon atau hukum Anglo-Amerika. Asal-usulnya ini berawal dari ahli Inggris yang mengatakan bahwa mustahil semua hukum dapat ditulis. Biarkan hukum berkembang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Karena tiap hari hukum bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi itulah pemaparan materi terkait dari pertemuan ketiga mengenai pengertian pluralisme hukum, sejarah pluralisme sistem hukum Indonesia, dan juga sistem hukum terkait mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.